Oke, oke. Wah, luar biasa. Thank you, Kak Rendro. Oke, ini pertanyaan. Oh, itu langsung ada di running comment tuh, Kak Rendro. Keren. Makasih, Kak Narendro. Thank you, Kak Rendro, atas jawabannya. Luar biasa sekali. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Wanis Number. Apakah money management sangat penting dalam berinvestasi di high volatilitas market? Nah, tipsnya untuk money manajemennya nih, Kak Anarendro. Iya, kalau mungkin money management yang dimaksud Kak Monis number ini mungkin lebih ke alokasi cash ya, karena kadang-kadang kan ada beberapa definisi ya untuk money management. Kalau untuk alokasi cash kita di portofolio saham kita, apabila kita ingin berinvestasi di saham sendiri gitu ya, tidak melalui reksadana tapi melalui kita langsung membeli sahamnya, itu mungkin jawabannya adalah iya, sangat penting dalam di market yang masih volatile seperti ini gitu, karena apabila kita terlalu agresif langsung tidak punya cash gitu ya, langsung dibelikan dialokasikan ke saham semua, tentunya apabila terjadi penurunan atau koreksi kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau kita mempunyai alokasi cash ya yang cukup, yang kita kelola secara taktikal, itu bisa membuat kita terus melakukan dollar cost averaging gitu ya, secara bertahap gitu, baik itu ke beberapa saham yang kita nilai mempunyai fundamental bagus, ataupun juga baik itu apabila kita ke reksadana bisa ke reksadananya lagi gitu. Jadi jawabannya iya, dan memang lebih jadi lebih penting lagi gitu ya di saat yang volatile ini. Bahkan di saat yang volatilitasnya lebih rendah pun juga penting, tapi di saat volatile ini sangat penting ya untuk mempunyai alokasi cash yang cukup. Oke, ya. Em, oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, Kak Rendro nih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, nah ini menarik nih dari Kak Arits Van. Apakah reksadana cocok untuk diinvestasi long term untuk dana pensiun? Ini kayaknya panjang banget ya. Kalau Kak Rizwan ya masih muda gitu, masih Gen Y, masih Gen Z, ini kayaknya panjang banget nih. Gimana Kak Narendro? Iya, jadi memang jawabannya iya, itu memang hal yang tepat ya, dan memang sangat bagus sekali dari Kak Rizwan ini, bahwa untuk investasi itu memang bagusnya kita memiliki horizon atau jangka waktu yang lebih panjang gitu, dan untuk dana pensiun kita nanti itu tentunya tepat ya untuk berinvestasi di reksadana gitu. Dan mungkin kalau saya tambahkan, semakin panjang horizon investasi kita, itu kita bisa menerima resiko yang lebih rendah, lebih tinggi. Jadi apabila kita, misalnya nih Kak Rizwan ya, saya nggak tahu, tapi misalnya aja umurnya masih 20-an dan mempunyai alokasi investasi untuk pensiun nanti, misalnya pensiunnya di umur 60 gitu ya, jadi masih ada 30-an tahun lagi gitu misalnya. Nah, itu memang tepat untuk mempunyai alokasi yang bisa dibilang cukup banyak di reksadana saham gitu, karena itu adalah saham itu cenderung berkinerja paling baik di antara aset kelas lainnya apabila diukur selama jangka panjang itu, apalagi sampai 30 tahun itu biasanya saham adalah aset kelas yang lebih baik. Tapi kalau 1 tahun, 2 tahun, tentunya kadang-kadang saham itu turun malah gitu ya, jadi malah memberikan kerugian. Tapi kalau 30 tahun itu bisa ya, bisa mempunyai alokasi di reksadana saham atau di sahamnya itu sendiri yang lebih besar. Jadi seperti itu jawabannya, memang cocok sih untuk dana pensiun ya dilakukan di reksadana. Ya, tuh Kak Rizwan ya jawabannya adalah sangat sudah sesuai lah untuk investasi di reksadana kalau time horizon investasinya jangka panjang gitu. Oke, kemudian, nah ini menarik juga nih Kak Rendro. Ada pertanyaan Ya. dari Alfian Syah SJW. Kemarin Bank Indonesia mempertahankan suku bunga. Apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja reksadana? Please insight-nya. Ya, ini menarik ya. Jadi memang sampai kemarin itu ya Bank Indonesia masih mempertahankan ya BI 7 days repo rate-nya masih belum dinaikkan.
masih dipertahankan di 3,5%. Jadi, nah apakah itu mempengaruhi kinerja reksadana? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Jadi pertama mungkin tergantung dari reksadananya apa dulu ya. Kalau reksadana pasar uang yang berinvestasi mungkin lebih banyak di deposito, tentunya hal itu akan langsung berpengaruh gitu ya dalam hal si pengelola reksadana pasar uang tersebut apabila suku bunganya itu sudah dinaikkan, biasanya akan cenderung lebih cepat diikuti oleh kenaikan-kenaikan rate bunga deposito juga, meskipun nggak selalu terjadi, tapi jadi pengaruhnya lebih secara langsung tuh untuk reksadana pasar uang ya. Jadi bisa langsung naik yieldnya kalau bunga-bunga deposito itu udah mulai naik. Nah kalau ke reksadana saham itu pengaruhnya tidak langsung ya, jadi channelnya atau apa dari BI, keputusan BI menaikkan atau tidak menaikkan suku bunga itu channelnya secara tidak langsung ada beberapa channel, salah satunya adalah dengan tidak menaikkan suku bunga tentunya pertumbuhan ekonomi itu lebih positif dibandingkan apabila suku bunga itu dinaikkan ya. Tentunya ini asumsi hal lainnya sama gitu ya, atau kalau di istilah ekonomi biasanya disebut ceteris paribus gitu. Kalau hal-hal lain sama, kalau bunga naik tentunya lebih membuat ekonomi itu melambat gitu. Dan dengan tidak dinaikkannya bunga, jadi lebih positif gitu ya ke ekonomi dan juga lebih positif ke saham ya secara teori, karena dari labanya tentunya pertumbuhannya bisa tetap lebih baik. Jadi seperti itu, namun ada faktor-faktor lain juga yang bisa jadi ini membuat jadi negatif gitu. Karena apa? Karena di luar sana di negara-negara lain itu trennya adalah sangat banyak sekali itu bank sentral sedang menaikkan suku bunga. Dan di Indonesia itu belum ya, belum sama sekali. Di Amerika sendiri udah dilakukan, sedang dilakukan, dan masih akan terus dilakukan. Di Eropa sedang dibicarakan untuk dilakukan, dan mungkin akan sebentar lagi dilakukan juga kenaikan suku bunga. Di banyak negara-negara emerging market sudah dilakukan juga dan masih dilakukan, seperti di Brazil, di Australia, dan sebagainya. Jadi, nah, dengan banyak negara yang menaikkan suku bunga sementara kita belum, ada juga kecenderungan itu uang-uang atau capital itu lebih mengalir ke negara-negara yang suku bunganya lebih tinggi gitu dan sudah menaikkan suku bunganya. Jadi efek negatifnya dari situ, lebih dari capital flow-nya. Namun efek positifnya tadi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi ya mungkin jawabannya adalah hal ini berpengaruh ya secara tidak langsung kalau ke reksadana saham, tapi pengaruhnya itu apakah positif atau negatif masih harus kita lihat di data-data pertumbuhan ekonomi ke depannya gitu. Namun untuk jangka pendeknya bisa dibilang hal ini pengaruhnya ke saham tidak terlalu besar karena sudah banyak diekspektasi ya oleh analis di sebulan terakhir. Kebanyakan pendapatnya memang belum akan dinaikkan, terutama sejak pemerintah mengumumkan bahwa harga BBM Pertalite itu belum nggak akan naik di tahun ini. Jadi jangka pendek nggak terlalu ada pengaruhnya ke saham. Jangka menengah mungkin akan ada pengaruhnya, kita lihat dari seberapa tinggi inflasi kita nanti akan naik dan juga seberapa besar kenaikan bunga di negara-negara lain. Oke, wah luar biasa banget teman-teman jawabannya. Thank you banget Kak Rendro atas Iya, jawaban dan insight-nya. Oke, ini masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya Kak Rendro ya? iya, boleh, boleh. Oke, ini pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya kita cari dulu yang menarik. Eh, hmm, Oke, nah ini mungkin untuk teman-teman yang masih pemula juga nih, Kak Rendro. Dari Bella underscore Neotania. Kalau dari prospektus dan fund fact sheet, yang harus lebih diperhatikan yang mana? Kalau untuk pemula ya, kalau saran saya mungkin di fun fact sheet-nya gitu ya. Jadi fun fact sheet itu karena sudah merupakan summary ya, atau ringkasan dari data-data yang terpenting dan hal-hal yang terpenting dari produk reksadana tersebut. Jadi mungkin untuk yang pemula itu bisa lebih mengandalkan di fund fact sheet-nya itu. Jadi kalau kita sedang mempertimbangkan berinvestasi di reksadana yang mana, kita download fund fact sheet-nya. Dan saran saya jangan hanya download fund fact sheet 1 bulan aja, kan biasa fund fact sheet bulanan kan, tapi juga bulan-bulan sebelumnya, kalau bisa setahun ke belakang, bahkan kalau ada waktu 2 tahun ke belakang download,
kita lihat gitu ya. Jadi nanti kita akan ada gambaran. Biasanya kan ada top 10 holdingsnya ya, sahamnya apa aja, kemudian juga dari segi AUM-nya itu atau aset under manajemennya kita bisa lihat cenderung bertumbuh apa cenderung berkurang. Kemudian juga kita bisa lihat ada manajemen fee-nya berapa gitu. Dan juga kita bisa lihat hal-hal lain, alokasi cash-nya gitu. Jadi saran saya lebih ke fund fact sheet. Kenapa nggak prospektus? Prospektus boleh juga, bagus banget, malah lebih bagus kalau kita punya waktu dan punya kemauan gitu ya untuk membaca prospektus. Tapi biasanya karena lebih panjang dan juga penyajiannya lebih kaku gitu ya, biasanya agak lebih nggak nempel malah kalau baca prospektus. Tapi kalau fund fact sheet itu biasanya udah ringkas, udah yang terpentingnya aja, jadi bisa lebih lebih kita andalkan ya. Tapi di beberapa bulan setidaknya, jangan hanya 1 bulan, dan juga kita bandingin juga nih sama produk-produk lain yang sejenis ya, reksadana saham lain, misalnya fund fact sheet kita download juga, jadi jangan hanya melihat di fund fact sheet di satu produk aja. Oke, oke. Oke, thank you Kak Rendro. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak Rendro ya. Ya, boleh. Oke, pertanyaannya, nah ini nih. eh oke, pertanyaannya menarik ini dari Yuda underscore perman 4 permana. Ya. Apakah reksadana campuran itu bisa mendapatkan dividen juga? Dan apakah kita bisa mengikuti RI, right issue mungkin ya, maksudnya. Atau Ya, RUPS maksud. tulisannya apa? RI ya? Right issue berarti. Mm-mm. RI mungkin ya, Des. Ya. Oke, ya terima kasih Kak Yuda ya. Jadi pertama untuk dividen itu ya, untuk pembagian dividen itu baik reksadana saham maupun reksadana campuran maupun reksadana pendapatan tetap itu bisa saja membagikan dividen si reksadananya ya, si produknya, atau bisa juga tidak membagikan dividen gitu. Jadi itu adalah kebijakan dari manajer investasinya, dan biasanya itu disebut dengan PHI atau pembagian hasil investasi. Umumnya reksadana itu tidak, setahu saya ya, di Indonesia lebih banyak yang tidak membagikan dividen. Jadi mereka, kalau mereka dapat dividen dari emitennya, dari saham-saham yang ada di portofolio reksadana tersebut, biasanya akan jadi cash mereka, lalu mereka akan alokasikan lagi investasi di saham gitu. Jadi tidak dibagikan ke si investor reksadananya. Tapi ada juga reksadana-reksadana, dan di mana salah satunya itu adalah produk kita ya, yang some Indonesian Equity Fund itu tahun lalu kita membagikan dividen tuh, atau istilahnya kita membagikan PHI, pembagian hasil investasi. Nah, jadi itu bisa diterima oleh si investornya. Jadi jawabannya seperti itu ya, untuk apakah reksadana itu membagikan dividen atau tidak, baik itu reksadana campuran atau reksadana saham, itu adalah tergantung kebijakan dari manajer investasinya masing-masing. Nah, mungkin kalau pertanyaannya, apakah reksadana campuran itu juga mendapatkan dividen dari emiten sahamnya apabila dia investasi saham? Jawabannya iya. Jadi semua jenis reksadana sama aja, kalau dia punya portofolio di saham, sahamnya itu kasih dividen, tentu dia akan dapat. Dan juga pertanyaan yang kedua terkait right issue, mungkin lebih ke apakah reksadana campuran itu kalau dia punya saham dan sahamnya itu emitennya melakukan right issue, apa dia bisa ikut right issue juga? Jawabannya iya, bisa juga. Jadi sama aja, baik itu reksadana campuran ataupun reksadana saham, apabila di dalamnya alokasinya itu ada alokasi ke saham dan emitennya itu melakukan aksi rights issue ya, itu si produk tersebut bisa subscribe atau bisa ikutan di rights issue tersebut. Jadi nggak masalah ya, bisa. Oke, oke. Wah, luar biasa ya jawabannya nih teman-teman. Tadi juga aku sempat baca nih Kak Rendro di running comment banyak yang bilang seru banget, menarik banget pembahasannya. Nah, ini Wah, thank you, thank you. Terima kasih. Pertanyaannya juga bagus-bagus. kita loh yang thank you loh Kak Rendro, karena insight-nya juga luar biasa dari Kak Rendro sendiri nih. Oke, Kak Rendro kayaknya karena keterbatasan waktu juga nih, mungkin nggak bisa semua pertanyaan dijawab ya teman-teman. Dan tadi kan udah lebih dari 5 pertanyaan kayaknya. Nanti akan kita pilih-pilih 5 pertanyaan terbaik
dan 5 pertanyaan yang memang relate ke topiknya ya teman-teman ya. Nah nanti akan mendapatkan 100.000 unit penyertaan dari Samuel Asset Management. Nah oke, Kak Rendro thank you banget ya udah join bersama kita malam hari Iya, ini. Tapi sebelum thank you udah diundang. iya, tapi sebelum ini nih, sebelum ditutup nih, Kak Rendro, boleh dong mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada closing statement dari Kak Rendro sendiri? Ya, untuk closing statement mungkin seperti ini. Jadi kita sebagai investor ya, baik itu investor yang pemula ataupun yang mungkin sudah lebih berpengalaman, sebelum berinvestasi kita harus mengenal tujuan investasi kita dan jangka waktunya. Jadi jangan hanya coba-coba iseng-iseng ikut-ikutan. Ini mau beli untuk jangka waktu berapa itu nggak tahu, itu adalah hal yang cukup berbahaya ya kalau menurut kita. Jadi kita harus tahu dulu tujuan investasi kita apa dan juga jangka waktu kita berapa lama. Dan nanti hal ini tentunya akan sangat berpengaruh ke pemilihan produk ya. Kalau kita mau investasi di reksadana, kita akan pilih produk yang mana. Dan ini tentunya bisa membuat kita mendapatkan hasil investasi dan juga mungkin ketenangan ya yang lebih optimal gitu dari investasi kita. Dan satu hal lagi mungkin dari saya adalah sebagai investor harus selalu meningkatkan pengetahuan ya. Jadi kayak hal ini nih yang dilakukan Mbak Cisti nih dan tim teman-teman di Ajaib seperti webinar IG Live seperti ini itu adalah hal yang sangat bagus. Jadi sebagai investor kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita gitu ya terhadap pasar, terhadap ekonomi. Tujuannya apa? Supaya kita semakin tahu tentang investasi kita gitu. Jadi nggak hanya pasar aja terhadap keadaan di pasar gitu ya. Dan mungkin seperti itu, mungkin istilahnya di pepatah di pasarnya itu adalah buy what you know ya, know what you buy and buy what you know. Jadi kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita lah tentang investasi. Kira-kira seperti itu mungkin closing statementnya dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Rendro untuk waktunya ya, udah menyempatkan waktunya untuk live IG. Ini banyak banget tuh apa eh, review-reviewnya tuh. Katanya terima kasih Kak Rendro dan Mbak Cisti. Love. Oke. Oke, thank you nih Kak Rendro. Mungkin nanti Ya, thank you, Pak Rizky.